Mengandalkan organisasi kita terdaftar di Departemen Dalam Negeri nomor 123 tahun 98. Semakin hari, semakin bulan, semakin tahun perubahan undang-undang berbeda sehingga muncul undang-undang tentang keorganisasian, kalau tidak salah nomor 2 tahun 2017, di mana muaranya atau ruhnya organisasi bukan lagi di Departemen Dalam Negeri melainkan di Kementerian Hukum dan HAM. Sebesar apapun organisasi kita, sehebat apapun organisasi kita, tetapi jika tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, maka organisasi itu dinyatakan bodong. Betul. Oleh sebab itu, sejak hari ini, mulai saya diberikan mandat oleh semua para DPC, yang kemudian diberikan mandat oleh semua para pendiri, kami akan menempuh surat Kementerian Hukum dan HAM. Dan jika tidak mampu kita menempuh itu, bubar saja, turunkan saya. Turunkan saya. Kalau tidak mampu kita mendapatkan SK Kementerian Hukum dan HAM. Nasib berorganisasi selama ini, saat ini sangat memprihatinkan. Terkesan ada dua kubu, kubu A, kubu B. Padahal itu juga masih keluarga kami. Sebetulnya di antara kami tidak ada masalah. Cuma yang membuat masalah adalah pihak ketiga yang membuat masalah. Mereka sok mengaku pejuang di organisasi, sok mengaku pendiri di organisasi. Tetapi pada kenyataannya bukan itu. Ya, kita ingat dan kita harus ketahui bahwa ada dua perjuangan di organisasi. Betul. Yang sekarang terjadi ini, ada yang mengaku pejuang untuk mencari muka demi sebuah jabatan di organisasi. Yang kedua adalah pejuang kebenaran demi perubahan organisasi. Apakah kita mau masuk ke pencari muka untuk pencari jabatan atau masuk kepada pejuang perubahan organisasi? Terima kasih. Kalau kita ingin masuk kepada pejuang perubahan terorganisasi, yuk kita secara bersama-sama mulai hari ini kantor Dewan Pimpinan Pusat kita di sini, organisasi tahun 98 tetap di sini. Dan segala persoalan yang menyangkut dengan keorganisasian, yang menyangkut dengan Dewan Pimpinan Pusat, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh bapak-bapak, yang telah diamanatkan oleh para pendiri, berarti Dewan Pimpinan Pusat kita di sini. Sambil kita memperjuangkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, insya Allah kita akan perjuangkan. Tadi beberapa pembicara mengatakan dari mulai tuan rumah DPC Jakarta Barat, perwakilan Banten, anggota DPRD, semuanya sepakat kita ingin memajukan organisasi melalui mekanisme organisasi. Dan itu memang sudah saya pernah berikan kepada ketua umum. Dengan adanya sengketa kebijakan seperti ini, kalau dalam hukum Islam, jika terjadi persengketaan hukum Islam tidak ketemu solusinya, kembalikan kepada Quran dan hadis. Juga apabila terjadi kebijakan, sengketa kebijakan di organisasi, kembalikan kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Karena itu adalah salah satu solusi, itu adalah salah satu cara. Namun sampai saat ini saya pernah mengajukan kepada ketua umum kita, tetapi tidak pernah direspon. Ya, sehingga terjadi berkepanjangan. Seandainya apa yang saya sampaikan itu direspon, alhamdulillah, ini tidak akan sengketa kebijakan berkepanjangan, insya Allah. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, ada isu yang perlu diketahui, muncul entah dari mana, kita juga tidak tahu, bahwasanya siapa saja yang datang kepada acara ini
baik anggota maupun pengurus, informasinya akan dipecat. Ini ada berita, tapi harus tahu, harus saya sampaikan agar bapak-bapak tidak merasa risau, tidak merasa was-was. Mohon maaf ya, tidak usah digubris berita itu. Siapa yang akan memecat bapak-bapak? Siapa yang akan memecat? Tidak ada yang mampu seorang pun yang memecat bapak-bapak dari keanggotaan BPKB. Kaitan apa yang telah disampaikan bahwa kita memiliki pimpinan yang telah lewat waktunya, yang sudah lewat waktunya ya. Di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, masa bakti ketua umum dan pengurus yang lain itu 5 tahun dan harus dilakukan secara munas dan bisa dipilih kembali. Bisa dipilih kembali. Namun apa yang disampaikan oleh Bapak Ali Hanafia, oleh perwakilan Jakarta Barat, tidak seperti itu keadaannya. Oleh sebab itu, mulai hari ini juga hati saya merasa tersentuh. Saya adalah salah seorang pelaksana penzaliman terhadap bapak-bapak semuanya. Saya mengakui penzaliman seperti apa yang saya lakukan. Sehubungan saya mengusulkan munas berkali-kali ini tidak direspon, sehingga munas tidak pernah dilakukan, tetapi DPD, DPC diperintahkan untuk segera muscap, musda, musancap dan lain sebagainya. Nah, ketika saya melaksanakan itu dan menyuruh itu, maka ini adalah salah satu perintah penzaliman terhadap bapak-bapak. Saya akui. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah akan saya insaf dari penzaliman itu. Ya, akan saya insaf. Sekarang saya baru berpikir, seandainya saja saya jadi seorang ketua DPC, atau seandainya saja saya ini jadi seorang ketua DPD, kemudian saya harus musda, kemudian harus muscap, saya akan tolak muscap. Apa dasarnya? DPP saja belum munas, tapi disuruh muscap. Kalau DPP ingin menjadi ketua umum seumur hidup, saya juga ingin menjadi ketua DPD seumur hidup. Saya juga ingin menjadi ketua DPC seumur hidup. Oleh sebab itu, agar itu tidak terjadi, mari kita berorganisasi yang baik dan benar, yang mengacu kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tetap, walaupun bagaimana, Pak Haji Nur Idrajaya, Abah Haji Dudung itu adalah bagian daripada keluarga besar kita, bagian daripada pendiri organisasi, bagian daripada yang membesarkan organisasi. Tetap, setelah Jawa Barat dan Banten, semuanya ada di sini. Dan ada beberapa lagi yang menyusul, ya artinya ini sudah quorum dari seluruh penjuru sudah masuk. Dan kita nyatakan bukan hanya 3 wilayah, tapi se-Indonesia sudah bisa masuk. Karena yang lain dalam perjalanan, dalam proses pengiriman, jasa pengiriman. Jadi yang akan saya serahkan yang sudah terakomodir dulu. Seperti itu. Saya menyerahkan ke Pak Haji Kotakin. Ya. Mohon izin para sepuh, para dewan pendiri untuk menerima permohonan kami ini terkait dengan penunjukan Ketua Umum sementara Abah Oim menjadi Ketua Umum Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten. Terima kasih. Tadi sudah diserahkan bentuk dukungan dari seluruh ketua DPC se-Banten, Jawa Barat dan DKI, se-Indonesia itu salah satunya. Nah sekarang pendiri apa tadi yang disampaikan oleh ketua tim penyelamat untuk mengangkat Bapak Oim Munandar sebagai ketua umum sementara, kami serahkan kepada seluruh para pendiri untuk mengangkat Bapak Oim sebagai ketua umum sementara BPPKB Banten. Kepada Bapak Oim, kami mohon untuk
bisa maju ke depan karena nanti akan diserahkan oleh para pendiri yang sudah tadi memegang surat pernyataan dari seluruh partai. Kepada para pendiri Pak Juru Hakim, saya persilakan. Hidup Bapak! Hidup Bapak! Silakan, ini penyerahan simbolik bentuk dukungan dari seluruh ketua DPC se-Indonesia dan seluruh anggota se-Indonesia. Terima kasih. Saya serahkan pernyataan dari semua DPC PPKB se-Indonesia kepada PLT Ketua Umum sementara. Insya Allah kita akan dilaksanakan Munas kalau nggak salah tanggal 20 ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah serahkan acara paling sakral untuk organisasi. Semoga walaupun Pak Oyum sebagai Ketua Umum sementara bisa melanjutkan dan membina BPKB lebih besar. Terima kasih kepada Dewan Pendiri agar menepati tempat yang sudah disiapkan. Silakan para pendiri untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tadi kita sudah melaksanakan proses. Oke, silakan ke para pendiri. Silakan ke para pendiri untuk bisa duduk di tempat masing-masing. Untuk foto nanti dulu karena Ketua Umum sementara akan memberikan sambutan karena secara hukum, secara aturan organisasi punya kewenangan karena tadi sudah diangkat oleh seluruh Dewan Pendiri sebagai Ketua Umum sementara. Untuk itu sebagai Ketua Umum sementara akan memberikan sambutan di depan seluruh para anggota yang hadir pada hari ini. Mana Jinggo? Puji ya tahu. Sambutan dari Bapak Oyum dari SMPA sebagai Ketua Umum BPKK waktu dan tempat kami persilakan. Tangsel. Puji Jinggo. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammadir raufur rahim wa ala alihi wa sahbihi alladhina badalu nufusahum wa amwalahum khalisan liwajhil karim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para dewan pendiri, yang alhamdulillah walaupun para dewan pendiri tidak 100% hadir dalam kesempatan sore hari ini, tetapi 70% telah hadir, sehingga kalaupun kita katakan korup atau tidak dewan pendiri ini, kita nyatakan secara bersama-sama ini adalah korup. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya yang terhormat dewan pendiri dari Abah Encen, Abah Haji Anta, Abah Haji Juk, Abah Haji Ondi, Abah Haji Uhad, kemudian Abah Jakalelana,
Abah Haji Jainal Mutakin dan Abah Haji Jalaluddin, yang alhamdulillah beliau adalah orang-orang yang tidak pernah disentuh oleh pendiri-pendiri yang lain, oleh pengurus yang lain yang mengaku-ngaku selama ini pejuang di organisasi BPPKB. Tetapi kita kembali membuka anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ternyata nama-nama beliau itu nyantum dalam pendirian organisasi yang kita cintai ini. Kemudian mungkin sambutan saya hanya itu. Intinya saya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada semua bapak-bapak, khususnya para DPC, DPD, pengurus DPC, DPD, juga Dewan Pendiri yang telah mengamanatkan kepada saya, benar atau tidak benar, bahwa saya pada hari ini telah diamanatkan untuk melanjutkan organisasi ini secara baik dan benar, dan insya Allah saya akan melaksanakannya. Jika memang esok atau lusa ada ketimpangan kebijakan yang saya lakukan, tidak usah kirim-kirim WA, kirim-kirim SMS, tetapi langsung saja kita ada sekretariatnya langsung DPP untuk dibahas bareng-bareng apa yang menjadi kurang kebijakan saya, apa yang menjadi salah untuk pembenaran. Yuk kita benarkan sama-sama. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat terdahulu mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perlakuan saya yang telah melakukan pelaksanaan penzoliman kepada bapak-bapak semuanya, yang telah memaksa untuk muscap, untuk musda dan lain sebagainya, yang padahal kita sendiri Dewan Pimpinan Pusat belum munas. Kalau istilah Sunda ini pinter kodek. Kalau istilah Sunda hari nu dihandap mati takia, hari nu diluhurna menang baik. Ini pinter kodek kalau istilah Sunda. Oleh sebab itu mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi seperti itu. Kita jaga kebersamaan, kita jaga kekompakan, tidak ada istilah kubu-kubuan. Yuk kita bangkit kembali untuk memajukan organisasi BPKB yang kita cintai ini. Hidup BPKB! Hidup BPKB! Hidup BPKB! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.